Halo, yes, gue balik lagi. Gue itu siapa? Gue itu Dewi. Oke, Dewi balik lagi. Dan buat lo yang udah sering ngekepoin channel ini, pasti udah tahu kalau itu intro gue kayaknya udah perlu diganti dari bertahun-tahun. Tapi well anyway, iya, pasar parfum lately banyak banget dibanjiri dengan parfum lokal dan alhamdulillah gue bersyukur karena masih juga dikasih kepercayaan dan masih ada yang mau untuk mengirimkan PR produk ke gue. Thank you buat brand-brand yang masih bisa mengapresiasi gue, juga buat yang terutama buat lu yang nonton sih, karena lu juga yang membuat gue akhirnya sampai di titik ini dimana ya lu masih percaya, terus masih ngekepoin channel ini dan ya mendengarkan celotehan gue yang kadang ngalor ngidul nggak penting. Jadi di video ini gue pengen ngebahas salah satu brand baru dari pasar lokal yang namanya Hoss atau Hosse, Hoss atau deh gitu. Ini bentuknya udah gue buka, oke? Udah gue buka, udah gue coba, dan buat lo yang penasaran menurut gue Hoss itu gimana, kayak apa, dilanjut ya. Gue dapet dua produk dari Hoss atau Hosse, Hoss Eau de Parfum. Ini gue terima berapa lama yang lalu ya. Jadi iya, pasar lokal lagi rame bet gitu ya. Dari yang mulai yang harganya tinggi, dari Alien Objects gitu ya, ke Fahrul Oud. Terus di bawahnya Fahrul Oud tuh ada Humans, ada Oud's ID, ada siapa lagi? Mention It. Ada banyak tuh yang gue belum coba tuh, kok susah ya namanya gue. Terus habis itu ada Carl and Claire's, terus habis itu ada Arsha, yes, ada si siapa, Exom, banyak banget, Bo. Yang udah gue review aja udah lumayan banyak. Oke, ini dia yang berikutnya adalah Hosse. Gue suka untuk review biar lu juga tahu di pasar lokal apa sih yang baru keluar dan bagaimana pendapat gue dan pihak brand juga. Semoga opini gue diterima dengan baik. Oke. Jadi ada dua produk yang gue terima. Ini lucu sih, dia ada stikernya kayak gini dan kemasannya itu kayak kardus apa ya bilangnya, cardboard biasa gitu. Terus dia ada stiker Hosse gitu. Gak ada nama parfumnya di luar, cuman ada stiker Make Perfect, terus habis itu ya begitu, established 2020. Jadi bener-bener masih hangat atau masih panas gitu ya. Nggak ada nama parfumnya di luar, cuman Hoss Eau de Parfum. Jadi kadang ya kalau lo beli dua gini lo nggak tahu yang mana atau yang mana gitu. Jadi maksudnya ya untuk pihak brand mungkin bisa dipertimbangkan untuk menaruh judul parfumnya di depan supaya tahu gitu yang mana ya. Apa gue yang salah? Yang enggak kok, beneran nggak ada. Jadi gue nggak tahu nih gue mau ngebahas dari mana dulu. Pokoknya dari tangan kanan dulu aja. Oke. Kayak wudhu dari tangan kanan. Jadi dibuka tuh bener-bener kayak kardus gitu, bisa terbuka seperti ini dan di dalamnya ada parfumnya seperti ini gitu. Nih gue harus kembali ngecek apakah dia fokus laptop kamera gue di laptop. Oke, dia tampilannya seperti ini. Belakangnya tuh dia tatakannya pakai kertas-kertas yang digunting-gunting. I know memang pengen membuat kesan kalau ini barang kardusnya tuh recycle atau eco-friendly, tapi gue rasa yang seperti ini kayaknya udah lewat waktunya gitu. Yang lain udah pada cakep-cakep nih gitu. Tampilan botolnya simple banget gitu. Ini nih botol yang seperti ini sering banget gue dapat yang tipe-tipe kayak gini. Kayaknya kalau nggak salah Oud's ID juga mirip seperti ini. I know untuk pencarian botol itu bukan hal yang mudah dan butuh investasi yang besar, tapi ya make it unique. Okay. Terus habis itu di botolnya juga very simple. Bawahnya tuh nggak ada penjelasan apapun. Terus semuanya polos, cuman ada stiker di depan seperti ini. Ini autofokusnya ke gue mulu, maaf ya.
autofokusnya ke gue terus. Intinya botolnya tuh biasa banget, apa simple, terus cairannya warnanya agak kekuningan dan ada judulnya Move On. Oke. Dia cairannya bersih sih, nggak kelihatan ada floater or something gitu ya. Cairannya oke gitu. Judulnya ini adalah Move On. Di sini dia menuliskan ada citrus notes yang gitu. Di situ ditulis citrus amber green aromatic. Accord-nya lebih ke accord ya, karena dia menyebutkannya green aromatic gitu. Ini adalah 30 ml eau de parfum. Tidak ada penjelasan lebih, tidak ada cerita lebih. Kalau lo mau ngekepoin cerita lebih lanjut, bisa cek di IG-nya saja. Oke, tutupnya warnanya silver, standar tutup biasa, plastik, terus ininya juga biasa, warnanya silver. Ini udah pernah gue coba, dan untuk yang Move On ini, buat gue aromanya very citrusy, very fresh, cenderung berkesan simple citrus, manis, dan kemungkinan cowok-cowok yang suka aroma jejerukan akan suka. Waktu pertama kali di spray dia itu dingin, dan dia viscosity-nya apa sih, cairannya tuh lumayan kental gitu ya. Dia tuh lumayan kental, jadi kayak penuh dengan molekul-molekul yang rapat. Jadi ya lumayan oily di kulit gue. Tuh dia oily-nya tuh kelihatan nggak sih? Sulit ya, Bo. Leleh gitu, berminyak, dan minyaknya lumayan lengket. Karena tadi viscosity liquidnya itu jadi lumayan slow gitu goyangnya. Dan ini jadinya sangat-sangat berminyak di kulit gue. Aroma jeruk yang sangat intens, jadi kombinasi dari ada jeruk yang sedikit bitter, ada jeruk yang sedikit sweet, dan ada jeruk yang berkesan fresh. Buat gue kesannya ini kayak kesan bukan hanya parfum, tapi kesannya tuh kayak nuansa aroma dalam suatu media, dalam suatu ruangan. Jadi kayak fresh jeruk dalam suatu nuansa ruangan gitu. Jadi bisa aja ini lo spray di linen atau di gorden, di baju gitu. Itu kayak nuansa aroma yang bukan specified kayak biasa gue bilang wah aromanya perfumey. Kalau ini justru berkesan kayak nuansa aroma yang bisa linger di dalam ruangan. Ketebalan aromanya dapet. Kalau yang ini gue yang Move On, jujur aja gue agak sakit kepala di awal tuh sekitar 30 menitan itu gue lumayan cenut-cenut karena dari hidung gue yang mungkin juga gue karena memang ada sinus juga, terus tiba-tiba deng gitu masuk dan akhirnya membuat gue sakit kepala. Jadi untuk yang Move On ini ya segar dan kayaknya cocok untuk dipakai siang-siang, pagi-pagi, bukan untuk malam. Kalau malam tapi lo pengen berkesan seger kayak habis mandi or something ya bisa juga sih. Terus cowok-cewek yang pakai, kalau menurut gue ini lebih ke arah cowok. Tapi ya actually it can be unisex gitu. Terus apalagi cocoknya dipakai untuk occasion apa aja bisa. Untuk kuliah, untuk rapat, untuk kerja, untuk ngedate juga bisa. Cuman jangan overspray, dan gue agak ragu untuk lo spray di kulit karena dia intensitas liquidnya tuh lumayan oily. Sorry kalau angle-nya agak berbeda karena tadi kepotong baterainya habis. Untuk parfum House ini base harganya di 30 ml itu adalah 99.000. Jadi kalau misalkan ibaratnya lo beli 90 ml atau hampir 100 ml-nya ya jadinya 300.000 rupiah, yes kalau nggak salah ya. Tapi ini dia lagi promo dari 99.000 untuk produknya 60.000 per 30 ml. Jadi buat gue kalau memang masih harga promo 60.000 dapat uang yang kayak gini 30 ml,
Selain teksturnya yang menurut gue masih sangat-sangat oily, ya dari segi aroma gue sih ya oke lah gitu. 60.000 Bo. Iya, dapat jejerukan yang oke, segar gitu. Ini kalau memang masih harga promo. Kalau 90.000 actually not bad juga sih gitu. Tapi 30 mil ya. Ya coba lo pertimbangkan sendirilah. Karena urusan harga tuh gue agak-agak suka ngeblank gitu kalau urusan harga. Intinya ini 30 mil. Kalau lagi nggak promo 99.000. Kalau lagi karena dia lagi promo 60.000. Entah promonya selesai kapan gue nggak tahu. Oke, next. Kita masuk ke parfum kedua dari House Eau de Parfum. Yaitu yang ini ada cara pemakaiannya. Gue lupa apakah yang ini ada. Kayaknya nggak ada. No, nggak ada. Jadi yang untuk si Marrakesh, namanya Marrakesh. Ini dia Marrakesh. Mudah-mudahan nggak jatuh. Ini dia Marrakesh. Ini dia ada petunjuk pemakaiannya seperti ini. Gitu. Ini tapi ini gambarnya move on. Selamat kawan. Kesegaran aroma move on kini menjadi bagianmu. Ini kartunya move on. Apa kebalik gue naruhnya ya? Karena ya kadang kebolak-balik. Cara pemakaian, semprotkan parfum pada bagian yang diinginkan, hindari penggunaan di area wajah, hindari penggunaan langsung di kulit, pakai body lotion sebelum menyemprot parfum, semprotkan parfum dari jarak 15-20 meter. Oke. Ada beberapa hal yang disampaikan di situ yang menurut gue bisa kita ulik. Cara penyimpanan, jauhkan parfum dari sinar matahari langsung, setuju. Simpan di tempat yang gelap dan bersuhu dingin, setuju. Tutup kembali botol parfum dengan rapat, oke. Tidak menyimpan parfum di wastafel dan kamar mandi, yes, itu setuju cara penyimpanan. Tapi kalau untuk cara pemakaian, gue ngerasa ini dia menyarankan untuk tidak hindari penggunaan langsung di kulit. Untuk dari House ini sebenarnya gue setuju karena dia yaitu tadi viscosity-nya lumayan thick, terus habis itu jadinya sangat-sangat oily. Jadi mungkin di kulit lo akan merasa pliket atau mungkin ada yang nanti akan merasa kayak panas, I don't know. Kalau gue sih nggak merasa panas, tapi buat gue tadi minyaknya tuh kayak ngalir gitu. Terus semprotkan parfum dari jarak 15-20 cm. 15-20 cm. Gue kebiasaan gue nggak menyemprotkan parfum sejauh itu. Jadi gue lebih kayak deketin ke titik nadi, tapi itu kembali cara lo ya itu adalah saran dia. Mungkin ini berdasarkan ya formula dia gitu. Jadi dia menyarankan untuk House ini coba yuk pakainya jaraknya 15-20 cm. Terus untuk yang House Marrakesh dia tampilannya seperti ini. House Marrakesh itu seperti ini. Aduh, kamera gue lagi susah fokusnya. Intinya dia warnanya lebih pink, jadi kemungkinan kecenderungannya dia di marketingnya buat cewek-cewek. Terus wanginya sweet, floral, fruity, 30 ml eau de parfum. Kemasannya sama, sprayernya tadi gue udah coba ya gitu. Sprayernya lumayan kenceng. Jadi serut-serut gitu, pantesan dia mintanya 15 sampai 20 ml. Cuman ya gue udah kebiasaan kalau gue spraynya tuh agak deket aja, nggak sejauh itu, oke. Gue spray di 2 spray. Oke, aromanya very fruity, floral, setuju banget sama Accord yang dia tulis sweet, fruity, floral. Apakah ini mengingatkan gue sama parfum lain? Dari desainer banyak banget yang nuansa aromanya seperti ini. Kayak apa ya? La Vie est Belle, kayak sesuatu yang manis, sesuatu yang fruity, floral, dari Dior juga ada gitu. Gue yang Marrakesh ini gue baru coba di kulit pertama kali dan ternyata di lipetan gue agak kremet-kremet sedikit. Jadi gue setuju dengan saran dia. Hindari untuk penggunaan di kulit, oke? Pakailah di pakaian-pakaian atau di linen-linen yang bakalan menempel. Wanginya menurut gue sangat manis, sangat floral dan kayak banyak banget
parfum designer yang ke arah sini. Walaupun gue nggak bisa ngepinpoint aroma yang bener-bener plek-ketiplek sama. Aromanya buat gue ini sangat berkesan kayak pink floral, pink petal floral. Jujur aja gue nggak bisa nemuin notesnya di either di Instagramnya ataupun di Shopee-nya gitu. Di Shopee-nya juga gue nggak nemuin. Tapi buat gue ini agak ngingetin gue sama nuansa aroma kembali sama Reve dari Agnes Monica atau Clandestine yang Angel Heart yang nuansanya fruity sweet, terus floral gitu ya, yang pink floral, pink petal, girly cute gitu. Jadi gue nggak ngerasa kalau ini unisex karena it is kind of floral. Untuk staying power ya, kita ngomongin staying power ya. Staying powernya di kulit gue, waktu itu gue nyobanya, jujur nih, gue nyobanya di blotter. Karena waktu pertama kali gue coba move on itu oily banget di kulit gue. Jadi gue cobanya di blotter. Di blotter staying powernya ini banget sih, stays gitu. It stays. Bahkan gue coba spray di blotter, gue diamin sampai besok paginya masih kecium. Yang move on pernah gue coba di kulit, tapi gue nggak cukup bertahan lama karena gue lumayan pusing. Gue nggak merasakan nuansa aroma yang sangat unik dari merek Cass maupun move on. Terus gue merasa sangat menyayangkan kenapa seakan-akan tergesa-gesa ya, I don't know, mungkin faktor kebutuhan, faktor produksi, faktor aneka berupa faktor yang membuat brand ini mengeluarkan produknya. Host, gue juga berharap gue bisa mendukung, tapi gue ngerasa untuk kondisi pasar parfum sekarang perlu lebih inovatif dan kreatif lagi. I mean dari segi botol, gue ngerasa botolnya banyak bang, udah ada di pasaran yang setipe seperti ini. Jadi lo perlu lebih detail lagi. Terus kayak ya stikernya oke, dia buatnya lebih simple, tapi I mean it's like generic banget gitu loh. Botolnya tuh generic, stikernya juga generic. So what's the uniqueness behind Host gitu. Jadi gue kayak kehilangan faktor unik yang membuat gue akan tertarik gitu. Juga untuk ini, untuk outer boxnya juga buat gue okay, come on gitu, you can do better. Okay, you can do better. Mungkin detailnya juga di sini sebenarnya stikernya juga udah ada detail-detailnya, tapi mungkin perlu ada sentuhan-sentuhan lebih personal atau lebih Host gitu, lebih sesuatu yang membuat ini menjadi bukan sesuatu yang bersifat generik untuk local fragrance yang ada di pasaran. Ini yang membuat gue jadi ya akhirnya orang akan mempertimbangkan, ini juga gue mempertimbangkan, loh kalau memang seperti itu bedanya apa sama yang banyak banget di luaran sana parfum refill. Gue nggak mau kalau local brand yang udah lo bagus-bagus bikin brand tapi akhirnya bersanding lurus dengan refill. You have to do something, lo harus melakukan sesuatu untuk membedakan itu dengan yang refill. Apa yang membuat lo khas dan membuat lo berbeda, dan ini bukan refill. Buat Host, ayo semangat untuk bikin yang lebih keren dan lebih unik dan lebih inovatif dengan kreasi-kreasinya. Buat lo yang penasaran bisa dicek di IG-nya, bisa cek tadi gue lihat kalau nggak salah ada Shopee, ada WhatsApp juga, bisa dicek di sana. Buat gue kalau harus menilai dari segi overall ya, gue sekarang lebih cenderung untuk overall. Buat gue di C6. Buat gue di 6 nggak parah sih, maksudnya gue tidak menemukan ada sedimen or anything dari yang produk gue terima. Terus sebenarnya udah rapi gitu ya, udah detailnya juga sudah ada, tapi buat gue maaf ya, gue pelit kalau ngasih nilai. Jadi buat gue overall Host itu 6 gitu. Itu dia. I'm so sorry for, ya ngapain gue bilang sorry kalau gue being honest ya. Intinya gue berterima kasih buat semua pihak yang mendukung channel ini, termasuk brand-brand yang masih juga
mau menerima kritik, saran, masukan, dan kejulitan gue dan kedetailan gue, nyerocosnya mulut gue. Dan pastinya buat yang nonton, yang nge-support gue selama ini, dari awal gue bangun channel ini yang apa adanya, dan sampai sekarang juga tetap apa adanya, nggak pakai ala-ala, nggak pakai kaleng-kaleng. This is me, this is Dewi, and thank you so much for watching. Sampai ketemu di video-video gue yang lain. Bye.